Hari ini surat Al-A'raf, melanjutkan yang sebelumnya yaitu ayat surat ke-7 ayat 38 ya kalau tidak salah. Ya, ayat 38 insyaallah sampai 43. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dakhulu fi qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatul la'anat والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Qala, dia berfirman, udkhulu, ya, masuklah kalian fi umamin, dengan umat-umat qad, sungguh, khalat, telah lebih dulu, min qablikum, dari sebelum kalian, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, finnar, dalam neraka, kullama, setiap kali, dakhalat, setiap kali masuk, ummatun, suatu umat, la'anat, ia melaknat, ukhtaha, saudaranya, hatta, sehingga, iza, ketika, adraku, mereka menyusul atau berkumpul, fiha, di dalamnya, jami'an, semuanya, qalat, berkata, ukhrahum, orang-orang yang terakhir mereka, liulahum, kepada orang-orang yang terdahulu mereka, Rabbana, ya Tuhan kami, haulai, mereka itu, adalluna, mereka telah menyesatkan kami, fa'atihim, maka engkau datangkanlah kepada mereka, azaban, siksaan, di'fan, yang berlipat ganda, minna, dari annar, neraka. Qala, dia berfirman, likullin, untuk masing-masing di'fun, ada pelipat gandaan, walakilla, akan tetapi tidak ada, ta'lamun, kalian tidak mengetahuinya. Nah, jadi kita melanjutkan ayat sebelumnya. Sebelumnya sudah dijelaskan, ya, tentang proses sakaratul maut. Nah, bagaimana proses kematian? Maka di sini Allah melanjutkan gambaran secara jelas, ya, kepada kita bagaimana kehidupan akhir perjalanan kita manusia. Nah, dalam ayat ini nantinya akan Allah jelaskan bagaimana akhir orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang muslim, orang-orang Islam. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan akhir dua golongan, yaitu golongan kafir dan golongan orang-orang beriman. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas Allah menggambarkan bagaimana nanti akhir dari kehidupan kita.
Nah, di sini Allah jelaskan golongan yang pertama di ayat 38 adalah golongan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kepada rukun iman yang 6. Nah, jadi keimanan itu harus menyeluruh dari rukun iman yang 6, maka tidak boleh satupun mengingkarinya. Nah, misalnya banyak ya kalangan kaum kafir itu percaya ada Tuhan, tapi mereka tidak percaya ada hari akhir, misalnya hari kebangkitan. Nah, mereka ada yang meyakini bahwa kehidupan itu selesai sampai di dunia. Nah, karena itu di sini sudah sangat jelas bagaimana nanti akhir dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang keluar dari Islam maupun yang tidak mau berislam. Maka di sini Allah tegaskan mereka akan dimasukkan, ya. Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka." Nah, jadi akhir orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah ke dalam api neraka. Nah, di mana kita sudah dijelaskan di ayat lain bahwa yang dikategorikan beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya ya kepada Allah, kepada Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul. Nah, maka kalau salah satu saja tidak diimani, misalnya stop sampai Nabi Isa, maka dia tidak termasuk kategori orang beriman. Maka sudah jelas bagi kita, kalau kita mau tidak termasuk dalam golongan pertama, maka kita harus mempertahankan keislaman kita, keimanan kita sampai akhir hayat kita. Karena kemarin di ayat sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana sakaratul maut, bagaimana proses pencabutan ruh. Nah, maka di sini akhirnya adalah dimasukkan ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia. Nah, jadi yang masuk neraka itu bukan hanya manusia, tapi juga golongan jin maupun manusia yang tidak beriman, yang kafir, yang musyrik. Nah, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, artinya ini semuanya manusia dan jin yang tidak beriman sejak zaman Nabi Adam, yaitu iblis ya, yang datuknya jin. Nah, ibaratnya kalau kita, datuk kita Nabi Adam. Nah, kalau kalangan jin itu adalah iblis yang paling pertama Allah ciptakan. Maka semuanya di sini akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian Allah gambarkan di sini bagaimana keadaan mereka di dalam neraka. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Nah, jadi di neraka itu mereka ini saling berkelahi, saling melaknat, saling salah menyalahkan. Itulah yang terjadi. Nah, di sini saling melaknat ya, saling menyalahkan, saling bertengkar, saling bersitegang. Karena itu ini perkara yang harus kita jauhi ya. Kalau kita mau kategori orang beriman, kita jauhi sifat-sifat seperti itu. Karena sifat suka berkelahi, sifat keras, sikap suka bersitegang, suka berbantah-bantahan, mengolok-olok, segala sifat-sifat buruk itu adalah sifat-sifat penghuni neraka. Nah, karena sifat-sifat orang yang di surga nanti kita melihat gambarannya. Karena itu mulai di dunia kita jadilah hamba-hamba beriman yang juga memiliki karakter lembut ya, karakter sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meneladankan kepada kita. Nah, di sini saling melaknat, kemudian sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, nah berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka." Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Nah, jadi nanti di sini digambarkan di neraka itu orang-orang yang belakangan masuk itu menyalahkan pemimpin-pemimpinnya, menyalahkan orang-orang yang menjadi panutan mereka ketika di dunia. Nah, jadi kita melihat di dunia ada orang-orang yang cenderung menjadi pendukung-pendukung orang-orang kafir. Maka nantinya mereka akan dimasukkan bersama-sama dengan orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang menjadi loyalitasnya di dunia, yaitu kaum kafir. Maka mereka nanti menyalahkan. Nah, karena merekalah katanya yang dahulu mengajak kami, kemudian memberi contoh buruk kepada kami sehingga kami tersesat. Maka kata Allah, semuanya masing-masing mendapat ganjaran siksa yang berlipat ganda. Dan jadi
yang tentunya dijelaskan di dalam tafsir bahwa siksaan itu nanti akan bertingkat-tingkat sesuai dengan dosa-dosa mereka. Nah, yang paling besar tentunya orang-orang yang memberikan contoh ya, teladan maupun yang mengajak kepada kekufuran, kesyirikan. Nah, karena itu kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa kita tentunya yang paling pertama ya biasanya mencontoh kita itu adalah anak-anak kita sendiri. Karena itu dimanapun kita berada, kondisi apapun, saat apapun, kita harus sadar bahwa muraqabatullah, pengawasan Allah itu senantiasa ada. Karena itu kita senantiasa menjaga perkataan, perbuatan ya, bukan hanya bulan puasa. Jadi ini kita bulan puasa saja takut batal misalnya. Stop gibah misalnya, stop menonton yang buruk. Nanti setelah bulan puasa kambuh lagi, tidak ya. Karena sama saja, jadi artinya puasa ini harusnya menjadi latihan, karena dengan penelitian itu memang kurang lebih ya 30 sampai 40 hari kalau kita sudah membiasakan suatu karakter baik, itu harusnya dia akan terus-menerus melekat pada diri kita. Begitu juga kebiasaan saat kita berpuasa, menahan pandangan, menahan lisan, menahan pendengaran, langkah kaki kepada hal-hal yang buruk, harusnya itu menjadi kebiasaan kemudian ketika di luar bulan puasa. Nah, di sini adalah kesempatan emas ya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, bulan rehabilitasi iman kita, memperbaiki iman-iman kita yang mungkin selama ini sakit, yang mungkin selama ini masih banyak kekurangan. Karena di bulan inilah Allah menjanjikan ya luar biasa pahala yang berlipat, kemudian kesempatan dijauhkan dari godaan setan, sehingga harusnya kita bisa memacu diri lebih semangat karena tidak ada bisikan setan harusnya. Kalaupun terjadi juga kita bermaksiat, itu adalah hawa nafsu kita yang luar biasa ya, tidak bisa kita perangi. Nah, karena itu tidak ada terlambat, ini baru Ramadan keberapa, maka kita evaluasi lagi, harusnya puasa kita ini berdampak pada akhlak kita, pada perilaku kita. Yang asalnya suka marah jadi lebih lembut, bisa menahan marah, kemudian tidak mudah emosi, tidak suka berdebat ya, karena berdebat pun sekalipun dia benar, maka dalam Islam kita diusahakan ya untuk menghindar. Nah, kalaupun kita mau menyampaikan harus dengan cara yang terbaik. Nah, kita melihat bagaimana Nabi Musa kepada Fir'aun saja yang dedongkotnya orang musyrik ya, dia bahkan mengaku Tuhan, itu Allah perintahkan dengan lembut, apalagi dengan anak kita, dengan orang-orang terdekat kita, dengan sesama muslim. Nah, disinilah janganlah kita meniru ya sifat-sifat mereka. Di sini suka melaknat, suka bertengkar, suka berkelahi, suka mengolok. Itulah sifat-sifat penghuni neraka. Jangan sampai gara-gara sifat itulah maka rahmat Allah tidak turun. Nah, karena rahmat Allah itu meliputi orang-orang beriman yang tentunya dia bertakwa, menjalankan perintah Allah dan mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah. Sementara perdebatan, perkelahian, sikap keras, melaknat itu adalah sifat-sifat yang harus kita jauhi ya, sifat-sifat buruk yang sangat dicela ya dalam Islam. Nah, disinilah gambaran mereka saling menyalahkan. Maka tadi sebagai orang tua kita hati-hati sekali dalam berkata, berbuat. Kalau sampai perbuatan buruk kita ditiru oleh anak-anak kita, maka itu menjadi dosa jariah ya. Jadinya seperti ini tadi gambarannya, akan disalahkan oleh anak kita. Bisa jadi dengan harusnya kita ke surga, bisa jadi langkah kita tertahan dulu, disiksa dulu di neraka karena ada contoh-contoh buruk yang akhirnya menjadi dosa jariah. Nah, jadi hati-hati sekali, jangan sampai ya perbuatan buruk kita dicontoh oleh anak-anak kita, dicontoh oleh orang lain, maka bahaya sekali. Di sini mereka nanti akan menuntut untuk siksaannya lebih berat dari mereka yang mencontoh. Namun Allah tegaskan itu sudah pasti ya, artinya di sini Allah jelaskan sudah pasti Allah bersikap adil. Mana yang porsinya lebih berat ya membuat keburukan, tentu siksaannya juga akan lebih berat. Nah, sekarang kita melihat bagaimana siksaan maupun azab yang di neraka itu Allah kemudian akan gambarkan di ayat berikutnya.
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Waqalat, dan telah berkata ulahum, orang-orang yang terdahulu mereka, li ukhrahum, kepada orang-orang yang terakhir mereka. Fama, maka tidak ada lakum bagi kalian, alaina, atas kami, min fadli, dari kelebihan atau keutamaan. Fazuku, maka kalian rasakanlah al-azab, siksaan, bima, karena apa yang kuntum, kalian adalah taksibuna, kalian kerjakan. Nah, maka orang-orang tadi yang di sini dijelaskan, dan orang-orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada orang yang masuk belakangan. Nah, orang-orang yang disalahkan tadi sebagai pemimpin memberi contoh keburukan, mereka juga protes ya kepada orang-orang yang meniru mereka yang masuk belakangan tadi. Katanya di sini, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Nah, mereka tidak mau disalahkan ya, kalau mereka dicontoh, mereka mengajak dahulunya di dunia, mereka tidak mau disalahkan, dan kata mereka itu karena kesalahanmu sendiri juga ya kan, kenapa mau. Nah, jadinya di sini teruslah mereka seperti itu ya, saling bertengkar, saling menyalahkan, dan itu adalah siksaan yang tidak ada akhirnya. Nah, di ayat berikutnya kita akan melihat betapa pedihnya ya siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir kaum musyrikin ini. Innallazina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil qiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Innallazina, sesungguhnya orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri, anha, terhadapnya, la tufattahu, tidak akan dibukakan, lahum, bagi mereka, abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhuluna, dan tidak mereka akan masuk al-jannah, ke dalam surga, hatta, sehingga yalijal jamalu, nah unta masuk fi samil khiyat, ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika, dan demikianlah najzi, kami memberi balasan al-mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa tidak akan mungkin selamanya orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik, orang-orang di luar Islam itu tidak akan mungkin atau mustahil masuk ke dalam surga. Nah, di sini Allah memberikan gambaran ibarat unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, kita bayangkan besarnya unta masuk ke lubang jarum, itu adalah hal yang mustahil ya, yang tidak mungkin. Maka begitulah kemustahilan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam itu selamanya kekal dan abadi di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena itu kita berusahalah untuk senantiasa menjaga iman kita, nikmat iman ini ya, kepada anak-anak kita. Kita senantiasa menguatkan iman dan Islam ini. Jangan sampai anak keturunan kita keluar dari Islam, karena akan mustahil selamanya mereka menjadi penghuni neraka, mustahil masuk surga. Nah, disinilah bahayanya kemurtatan yang saat ini merajalela di negara kita. Bahkan tanpa rasa bersalah mereka memproklamirkan diri ya, keluar dari Islam, nikmatnya mereka keluar dan seterusnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita harus benar-benar dalam Ramadan ini marilah kita senantiasa menguatkan ya iman kita, keluarga kita, membentengi, dan tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa karunia Allah kita juga
tidak akan bisa ya mempertahankan iman kita. Karena itu kepada Allah lah kita tunjukkan kesungguhan kita dalam berislam, kejujuran hati kita, ketulusan, keikhlasan kita dalam beribadah, dalam berislam, sehingga Allah selalu sayang kepada kita, sehingga Allah selalu menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Nah, kita di sini lihat kategori orang-orang tadi ya yang menjadi penghuni neraka dan mustahil masuk ke dalam surga. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini yang pertama. Ciri-cirinya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka senantiasa ragu, senantiasa menganggap buruk ya ayat-ayat Allah. Ada saja alasan mereka untuk mendustakan. Kita melihat di medsos saat ini banyak sekali ya orang-orang kafir yang mencoba untuk menghancurkan Islam dengan berbagai cara. Ini khawatirnya kepada anak-anak kita yang kurang imannya akan terpengaruh. Karena dengan logikanya saya sering lihat kadang chat-chat mereka itu luar biasa. Mereka itu bahkan sudah paham betul ya hadis-hadis, ayat Al-Quran, mereka bantah. Dan saya melihat kadang orang anak-anak muda kita yang kurang paham seakan-akan mengiyakan apa yang mereka sampaikan. Nah, jadi hati-hati sekali jangan sampai anak-anak kita yang lemah imannya ini terpengaruh dengan kata-kata mereka yang tadi mengolok-olok ayat Allah, meragukan ayat Allah, mengatakan di situ batil dan seterusnya. Bahkan kita kan melihat sendiri ya, ada yang sampai mau menghapus 300 ayat Al-Quran katanya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, disinilah sudah Allah berikan ya kategori yang sangat jelas bahwa mereka inilah nantinya menjadi penghuni neraka yang kekal abadi dan mustahil masuk surga, bahkan diibaratkan unta masuk ke dalam lubang jarum, itu hal yang sangat mustahil. Masya Allah, luar biasa Allah memberikan gambaran supaya tergambar betul kepada kita, tidak akan mungkin orang-orang begini bisa masuk surga. Jadi yang pertama, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, jadi kita harus berusaha untuk memahami secara benar, berguru ya ayat-ayat ini. Seperti saat ini kita sudah berupaya ya untuk memahami ayat-ayat Allah supaya kita tidak terpengaruh ketika ada orang kafir, orang-orang orientalis ataupun orang-orang di luar sana yang mempertanyakan ayat-ayat Allah kemudian mereka mendustakannya. Sehingga kita minimal kita kuat bertahan dengan kebenaran. Nah, tidak taklid buta. Artinya kita punya hujah ya, punya alasan untuk tetap dalam keimanan. Nah, karena saya banyak sekali tadi melihat chat-chat ya di kolom-kolom, biasanya di YouTube itu ada mereka di bawah itu orang-orang orientalis khususnya ya. Mereka mengaku Islam tapi menggerogoti Islam dari dalam. Bahkan ada yang terang-terangan mereka memang orang kafir ya yang mempertanyakan Islam itu, bahkan mereka mengaku murtad karena mereka ragu dengan ayat-ayat Allah. Nah, dan seakan-akan alasan mereka itu seperti benar ya. Kalau yang tidak paham, tidak pernah mengkaji Al-Quran, tidak pernah mengkaji hadis, bahkan ada yang mengiyakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai ini terjadi. Ketika kita sudah mengiyakan, setuju dengan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, bisa jadi di sisi Allah kita sudah termasuk orang yang kafir, keluar dari Islam. Nah, jadi kita hati-hati sekali. Yang tahu kita masih imannya ini benar atau tidak kan hanya Allah. Nah, karena itu kita benar-benar harus menjaga. Yang pertama, jangan sampai mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, menyombongkan diri terhadapnya. Nah, ini jangan sampai sombong, merasa benar, merasa hebat. Nah, bahkan merasa hebat dari Allah ya, merasa hebat dari Rasulullah. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah kesombongan ya. Kesombongan itu ketika menolak kebenaran. Nah, seperti yang dicontohkan itu iblis ya, yang membuat dia diusir dari neraka, dari surga karena dia sombong ya, karena dia merasa lebih baik dari Adam. Nah, sehingga dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, disinilah dua hal ini ya, kesombongan ini merupakan dosa yang pelan-pelan akan membuat seseorang itu jauh nantinya dari hidayah, dari taufik, dari petunjuk. Dia merasa sudah hebat, sudah tidak perlu lagi ngaji. Sekarang udah banyak, bisa cari sendiri di YouTube. Nah, itu juga bahayanya kalau kita kadang tidak berguru. Bisa jadi kita itu hanya terbawa arus. Iya, kalau yang menyampaikan itu benar ya, misalnya dia niatnya ikhlas, benar-benar dia sudah berusaha menyampaikan dengan benar,
ini kadang bisa jadi, nah kita tidak tahu ya, ada orang-orang yang memanfaatkan medsos itu justru untuk menggiring umat Islam menjadi murtad. Makanya di sini kita perlu juga berguru, tidak hanya menonton saja misalnya di medsos, tapi kita juga perlu secara khusus ya menimba ilmu. Seperti kita saat ini berupaya mengkaji itu bukan hanya pikiran kita saja yang berpikir, tapi kita juga mengkonfirmasi misalnya dari pemahaman yang lain. Nah, disinilah kesombongan itu adalah diantaranya merasa cukup ya, tidak pernah mau mengkaji. Makanya kita tahu bahwa utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu adalah wajib hukumnya, wajib ain, menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Namanya wajib ain itu artinya kita dibebankan kepada masing-masing diri kita. Hukumnya menuntut ilmu sama dengan hukum sholat wajib, sama dengan hukum puasa wajib. Ketika kita di dunia tidak ada upaya menuntut ilmu, maka kita sudah termasuk meninggalkan yang diwajibkan, maka jatuhnya sebagai dosa besar. Nah, karena itu kita harus pahami menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban, wajib ain, wajib yang dibebankan kepada masing-masing individu. Nah, beda dengan wajib kifayah ya ibu-ibu. Kalau wajib kifayah itu artinya kalau sudah ada yang menunaikan, nah kalau seorang pendakwah misalnya dai itu wajib kifayah. Kalau sudah ada yang berdakwah misalnya, maka kita sudah artinya beban dosa itu sudah terbebas, tapi tetaplah kita juga berusaha untuk berdakwah semampu kita. Nah, karena berdakwah itu tidak harus ya sebagai ustazah gitu menyampaikan. Kita mencontohkan dengan teladan, kita berkata baik, menyampaikan kebaikan itu juga dakwah. Jadi, karena dakwah itu luas ya, dakwah bilhal dengan perkataan, dengan perbuatan maupun dengan sikap-sikap kita yang baik. Maka disinilah tadi kita harus pahami jangan sampai ada rasa sombong di dalam diri kita. Nah, kita senantiasa tawadu, senantiasa rendah hati di hadapan Allah karena kita merasa memang kita sangat butuh dengan ilmu. Karena itu kita tidak akan pernah merasa cukup, bahkan sampai meninggal pun kita tidak akan pernah cukup menimba ilmu. Itu sangat luas, dan yang wajib di sini tentunya adalah ilmu agama, ilmu syariat, akidah, kemudian akhlak, dan ilmu-ilmu yang bersumber khususnya dari Al-Quran, dari hadis sahih maupun dari para ulama-ulama yang lurus ya, ulama-ulama yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, disinilah dua hal ya yang membuat mereka ini akhirnya menjadi ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, karena ada kesombongan di dalam diri mereka. Mereka tidak mau ya menerima kebenaran. Nah, karena kita lihat seperti Abu Jahal ya, mereka itu tahu betul dengan Rasulullah betapa beliau itu sangat jujur, tahu apa yang disampaikan Rasul itu pasti benar. Karena mereka katakan ketika Rasulullah di hari-hari terakhir beliau kumpulkan semua tuh orang kafir, orang musyrik di Mekah. Wahai manusia, kata Rasulullah, seandainya sekarang aku kabarkan di balik bukit ini ada yang mau menyerang kita, apa pendapat kalian? Maka Abu Jahal dan teman-temannya orang musyrik itu serentak, kami percaya itu pasti benar. Nah, karena saking mereka tahunya pribadi Rasul itu benar-benar sangat jujur, sampai digelari Al-Amin. Nah, maka orang kafir sendiri itu ya, ketika mereka bepergian, mereka berdagang ke luar negeri, ke Yaman, ke Syria, kemana-mana, maka mereka menitip harta-harta berharganya itu kepada Rasulullah, karena mereka satu-satunya orang yang mereka percayai pasti benar, pasti jujur, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka memberi gelar Al-Amin. Nah, mereka serentak membenarkan itu pasti benar, kami yakin. Nah, maka kata Rasulullah, bagaimana kalau aku kabarkan bahwa Allah Tuhan kita, nah bahwa Al-Quran inilah petunjuk dari Allah. Nah, disitulah mereka tidak mau ya, kesombongan itu muncul. Karena mereka tahu ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak ada bedanya di sisi Allah. Mau dia punya harta, mau dia punya jabatan, yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada lagi kedudukan tinggi di sisi Allah dengan harta, jabatan, segala perangkat dunia. Nah, itulah yang mereka tidak mau.
Mereka inginnya terus diagungkan, ingin jadi orang terpandang, ingin jadi yang berkuasa. Kalau sudah Islam tentunya mereka akan disamakan dengan Bilal yang dulu adalah budak mereka, disamakan dengan Yasir, keluarga Yasir yang dulu budak. Nah, itu mereka tidak mau. Mereka itu seakan-akan jijik ya berdekatan dengan orang-orang miskin yang mereka anggap kaum rendahan. Nah, itulah yang membuat mereka tidak mau beriman, kesombongan. Karena itu jangan sampai gara-gara harta ya, kemudian gara-gara jabatan, gara-gara keduniaan ini menjauhkan kita dari Allah. Nah, kita tidak mau sujud bersyukur, kita tidak mau merendahkan hati kita untuk duduk bersama talabul ilmi. Nah, itulah yang akan menghalangi hidayah itu kepada kita, taufik ya, pertolongan dari Allah. Kemudian kita lihat bagaimana nasib mereka, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit kata Allah bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga. Nah, ini sudah sangat jelas akhir ya kehidupan orang-orang musyrik. Tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Nah, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ibu-ibu dijelaskan melalui hadis Rasulullah, gambaran tadi ya ketika akhir kehidupan kita. Jadi kalau sudah waktunya, sudah sampai jatah kita di dunia, dan itu adalah rahasia dari Allah ya, kita tidak tahu kapan. Kadang bisa jadi tidak dimulai sakit terlebih dahulu, bisa jadi mendadak, bisa jadi saat bekerja, bisa jadi saat kita sholat, bisa jadi saat bermaksiat, bisa jadi kapanpun, dimanapun, dan saat apapun. Maka perjalanan selanjutnya setelah itu adalah ruh akan dicabut ya oleh malaikat maut. Nah, malaikat ini yang hadir sesuai dengan amal ibadah kita. Kalau selama di dunia kita beriman, kemudian beramal soleh, bertakwa, maka yang hadir itu adalah malaikat yang berpakaian putih bersih, yang dengan senyuman, dengan hangat mendatangi kita, itu penuh nanti di sekeliling kita itu. Nah, makanya kalau sakaratul maut itu benar-benar kita harus fokuskan dia untuk terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Jangan ditanyain macam-macam lagi, biarlah dia fokus untuk mempertahankan kalimat terakhir. Nggak usah banyak-banyak, cukup sekali. Kalau dia sudah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, selesai sudah. Nggak usah ditanya macam-macam, karena takutnya ini Bu ya nggak konsen, karena di sekitarnya itu banyak malaikat. Kalau dia orang soleh tadi, maka malaikat itu nanti berpakaian putih dan membawa kain kafan putih yang bau wanginya luar biasa. Masya Allah, jadi disambut ya oleh malaikat-malaikat yang berwajah ceria, yang bersifat hangat, kemudian dengan bau wangi yang luar biasa. Maka setelah itu dicabut dengan lembut dari ujung kaki, tuh perjalanannya itu, makanya mula-mula kan yang dingin kaki itu ya Bu ya. Kakinya dulu dicabut dari kaki sampai nanti ke ujung kepala, di sini ruh itu. Ruh itu dicabut, kemudian dibawa oleh malaikat di kain kafan tadi, dibungkus kain kafan tadi, ruhnya dibawa ke pintu langit. Nah, langit itu ada 7 tingkatan, maka di pintu pertama diketuklah, langsunglah malaikat di langit pertama itu membukakan dengan mengucapkan salam, dengan puji-pujian. Ruh siapakah ini yang berbau wangi luar biasa, dengan puji-pujian, dengan bahagia ya menyambut ruh orang soleh ini. Nah, maka lanjut lagi dijelaskan oleh malaikat ini adalah si Fulan bin Fulan. Oh, tahu kita, dia itu selama di dunia memang berusaha bertakwa, istiqomah, berusaha jadi orang baik, dan dia selalu menjaga imannya, selalu melaksanakan. Nah, luar biasa ya, tahu malaikat itu kan melihat ya perjalanan hidup orang ini. Maka terus lanjut ke langit kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Maka bertemulah ya dengan, setelah itu kan arasy ya, Allah di situ bersemayam. Nah, jadi Allah itu bersemayam di arasy ya, ada tempatnya di arasy. Nah, disitulah maka Allah perintahkan kepada malaikat setelah bertemu Allah ya, sampaikan catatlah orang ini sebagai ahli surga di Iliyin. Nah, itu adalah catatan calon-calon penghuni surga. Masya Allah, selamatlah sudah itu, setelah namanya husnul khatimah itu ya, seperti itu akhirnya dia mendapat tiket surga. Nah, setelah itu maka ruh dikembalikan lagi ke alam barzah. Nah, alam barzah tadi alam yang khusus ya, orang-orang yang setelah kematian tadi. Di alam barzah ini mereka akan ditempatkan tempat yang luar biasa sejuk, dan
dapat ya semilir-semilir angin surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan khusus di alam barzah. Masya Allah. Nah di sini ada asbabun nuzulnya ya, yang ketika itu Rasulullah mau menguburkan sahabat Ansor ya, kaum Ansar orang Madinah. Kemudian Rasulullah memberi apa namanya seperti termenung gitu ya, berdiam. Maka sahabat-sahabat ini ikut diam. Ada apa ini Rasulullah? Kok kayaknya husuk banget, diam semua, seakan-akan di hadis itu digambarkan ada burung di kepala gitu ya. Saking mereka diamnya, tidak bergerak melihat Rasulullah kayak husuk gitu. Nah ternyata Rasulullah di situ membaca doa untuk dibebaskan dari siksa kubur. Nah disitulah kita menjadi dasar bagi kita bahwa siksa kubur itu ada ya. Jadi orang-orang yang soleh tadi yang dicatat di iliyin, maka dia tidak akan mendapatkan siksa kubur. Selanjutnya dia pengen sekali segera kiamat. Nah karena udah merasakan tuh nikmat surga, udah sebagian Allah berikan di alam barzahnya itu, dia merasa senang sekali, semilir-semilir angin surga, nikmat-nikmat surga sudah sebagian Allah berikan, dan dia ditemani oleh seorang yang digambarkan itu sangat tampan rupawan. Nah sampai dia juga bertanya, siapakah ini temanku yang selalu melayani kebutuhan dia. Nah dia itu ternyata disampaikan bahwa itu adalah amal-amalmu selama di dunia. Masya Allah. Jadi amal-amal kita ini nanti berwujud ya, berwujud orang yang menjadi pelayan kita, pembela kita, pelindung kita, ibaratnya bodyguard ya. Nah nanti dia akan terus membersamai kita, nah menjaga kita, melayani kita. Masya Allah, sesuai dengan amal-amal soleh kita. Itulah akhir orang yang beriman. Nah makanya tadi di sini dibukakan pintu langit ya. Yang ini kan di sini sebaliknya ya, tidak akan dibukakan pintu langit. Ini adalah orang-orang yang kebalikannya, orang-orang kafir ya. Maka orang-orang kafir ini yang datang itu malaikat yang berwajah seram, yang mengerikan, kemudian berpakaian serba hitam ya, dan kain kapan hitam yang bau basin katanya itu. Baunya itu nauzubillah ya, sampai malaikat di atas langit pun tercium baunya. Saking baunya itu luar biasa busuk ya. Nah maka dia dengan keras ya dicabut dengan kasar, sampai kadang mukanya sampai kelihatan kesakitan ya. Bahkan kadang dibuat lama tuh sakaratul itu. Kita mungkin ingat ya, kalau tidak salah pemimpinnya Israel, akhir hidupnya itu kan luar biasa mengenaskan, sakaratul mautnya tuh lama. Coba nanti bisa dicek faktanya, dia lama sekali, entah berbulan-bulan atau berapa lama. Jadi memang sakitnya itu benar-benar dilipat gandakan, bahkan digambarkan ada yang seperti kulit itu dikelupas ya, dikelupas kulit itu pelan-pelan, dan perihnya luar biasa seperti ditaburi garam. Nauzubillah, pokoknya nggak ada, kalau gambaran dunia itu masih jauh. Jadi sakitnya itu luar biasa sakitnya, bahkan ada yang digambarkan di dalam hadis seperti ditebas ratusan pedang. Nah, ada juga yang seperti tadi ya dikuliti. Nah jadi seperti itulah gambaran sakaratul maut orang-orang kafir di sini. Kemudian setelah itu dibawa oleh malaikat ini menuju pintu langit. Dari langit pertama saja malaikat sudah nggak ada yang mau bukakan pintu, dan baunya itu mereka kan, siapa ini, bau banget ini ya, ini Fulan bin Fulan. Oh pantas dia di dunia tidak beriman, dia selalu bermaksiat. Maka nggak sampai ke langit ke-7 ke aras ya, dilemparkan lah, kata Allah, lemparkan dia. Nah dilemparkan dengan kasar ya Bu ya, dilemparkan dengan kasar ke alam barzah, dan alam barzahnya itu sangat mengerikan. Nah seperti digambarkan seperti lubang yang sangat dalam, jurang ya, yang sudah ininya neraka ada ya, didapatkan sudah siksa-siksa neraka itu, angin-angin neraka itu sudah dia rasakan sejak di alam barzah. Termasuk juga siksa-siksa kubur itu sudah diberikan. Maka nanti di sana kan ada yang pertanyaan marob buka, siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, dan seterusnya, dia tidak akan bisa jawab. Nah sementara orang-orang beriman lancar semua tuh ya, walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, nanti Allah yang akan memudahkan lidah kita untuk menjawabnya. Namun tetaplah kita juga kalau bisa di dunia ini kita ada berusaha untuk belajar bahasa Arab ya Bu ya, karena bahasa Arab itu hukumnya juga sebenarnya wajib ain, karena bahasa Al-Quran bahasa Arab, bahasa Rasulullah bahasa Arab. Jadi ada upaya lah untuk belajar, minimal ketika kita baca Quran, baca juga artinya di situ Bu ya. Apalagi kalau ada Quran terjemah perkata, kita bisa qala, berkata, berfirman. Nah jadi sambil kita juga belajar di situ ada upaya. Jadi
setidaknya gugurlah kewajiban kita karena sudah ada upaya untuk belajar bahasa Arab. Nah, karena di sini tadi orang-orang yang kafir setelah itu dilemparkan ya dengan kasar ke alam barzah, dan dia terus akan disiksa di situ. Disiksa yang sangat berat, dihimpit oleh kubur itu sampai remuk tulang-tulangnya, hancur kembali utuh lagi, disiksa lagi, dan seterusnya. Dan siksa kubur itu bermacam-macam. Ada orang yang meninggalkan sholat, itu digambarkan siksaannya dipukul palu yang lebih besar daripada dunia dan seisinya, hancur otaknya berkeping-keping, utuh lagi, dihancurin lagi. Itu baru 1 kali sholat. 2 kali sholat, dipukul lagi, diremukkan badannya. Belum lagi dosa yang lain, dosa lidah, dosa mata, dan seterusnya. Jadi dari alam kubur pun sudah akan mendapatkan azab. Karena itu kita banyak-banyak nih Ramadan ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam. Nah, kita berdoalah ya untuk bahasa Indonesia nggak apa-apa, minta dijauhkan dari siksa kubur. Dan diantaranya kita mengamalkan surat Al-Muluk ya ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah mengamalkan. Setiap malam kita bacalah Al-Muluk ya, surat ke-67 yang hanya 30 ayat. Kita bacalah setiap malam, karena di antara hadis yang sahih menjelaskan surat Al-Muluk inilah nantinya akan membentengi kita dari azab kubur. Amin, Allahumma amin. Maka kita jadikanlah itu amalan yang istiqomah sepanjang hidup kita. Kalaupun halangan, ibu-ibu baca saja lewat HP misalnya ya. Jadi boleh saja kalau membaca itu tidak masalah lewat HP. Yang penting kita tidak memegang mushaf, supaya tetap bisa istiqomah Bu ya membaca Al-Muluk, karena betapa berat siksa kubur. Sebagaimana tadi Rasulullah sampaikan kepada para sahabat untuk senantiasa berdoa untuk dihindarkan dari azab kubur. Di antaranya dituntunkan itu ketika tahiyat akhir itu Bu ya. Setelah tahiyat itu kita disunahkan untuk doa terhindar dari azab kubur, itu bagus dibaca di situ, termasuk doa fitnah dajjal kan ada tambahannya kan Bu ya di situ. Kalau kita tidak bisa bahasa Indonesia boleh dalam hati tapi Bu ya. Jadi kalau dalam sholat kita boleh berdoa apapun, terutama di dalam sujud. Di dalam sujud itu kita disunahkan kan minta Allahumma ini as'aluka husnul khatimah, minta husnul khatimah. Tapi kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, dalam hati. Jadi kalau berdoa bahasa Indonesia dalam hati, nggak usah diucapkan. Nah, jadi tadi di antaranya kita juga berupaya mengamalkan surat Al-Muluk setiap malam. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi balasan ya kepada para penghuni neraka. Jadi ini masih ya sampai beberapa ayat ini gambaran siksa neraka di ayat 41. Kita lanjut. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim gawash wa kadzalika najzil zalimin. Lahum bagi mereka min jahannam dari neraka jahannam, mihadun tempat tidur, wamin dan dari fauqihim atas mereka gawash tutup atau selimut. Wa kadzalika dan seperti demikianlah najzi kami memberi balasan az-zalimin orang-orang yang zalim. Nah, jadi di sini gambaran mereka di neraka itu bagi mereka tikar tidurnya. Nah, kalau kita sekarang kasurnya dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut dari api neraka juga. Jadi seluruhnya kiri, kanan, depan, belakang semuanya api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dimana kita diberikan gambaran ya api neraka itu panasnya. Kalau seandainya satu lubang jarum saja neraka itu dibocorkan, maka hancurlah seluruh dunia dan isinya. Saking panasnya api neraka. Bahkan berdiri di bara api neraka itu sampai mendidih otak kita, meleleh tubuh kita. Saking panasnya, itu baru bara api neraka. Kalau di sini Allah jelaskan api nerakanya sebagai selimut, sebagai alas tidurnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan bahwa makanannya itu adalah zakun ya, yang apa itu buahnya itu sakit tenggorokan, udah kayak hancur tenggorokan sekali ditelan itu. Hancur tenggorokannya dan rasanya luar biasa tidak enak ya, baunya busuk. Kemudian makanan yang lain juga bangkai-bangkai mayat-mayat ya. Tuh kalau yang suka gibah, maka nanti makanannya mayat-mayat manusia. Nauzubillah ya. Kemudian kita bangkai tikus saja nggak tahan Bu ya, apalagi kalau bangkai manusia baunya kayak apa. Dan minumannya darah, nanah ya. Kemudian
timah panas, nauzubillah. Jadi hancur langsung di sini tenggorokan. Itu nyata karena dijelaskan di dalam hadis sahih, di dalam Al-Qur'an juga Allah jelaskan ini tadi ya. Maka kurang apa lagi nih kalau kita santai-santai ya bermaksiat. Maka kita jagalah benar-benar, kita tutup ya mata kita dari melihat yang maksiat, telinga kita dari mendengar yang maksiat, kaki kita, mulut kita, dan seluruh tubuh kita ini cara kita mensyukuri nikmat yaitu dengan menjauhkan. Jangan kita gunakan untuk maksiat, kita gunakanlah untuk ketaatan. Nah, disinilah gambaran yang sangat jelas betapa sekelilingnya adalah api neraka. Demikianlah kata Allah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang zalim ini tadi adalah orang-orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak mau beriman. Termasuk umat Islam sendiri pun yang menzalimi dirinya, yaitu berbuat maksiat. Nah, jadi umat Islam juga ada yang masuk neraka ketika dosanya itu belum sempat dia taubati. Jadi hati-hati nih, jangan sampai ada dosa-dosa yang belum kita taubati selama hidup. Karena yang berhak masuk surga tanpa hisab itu yang benar-benar tidak ada dosa. Bagaimana supaya tidak ada dosa? Bertobat. Nah, inilah bulan Ramadan ini salah satu bulan magfirah. Allah bagi-bagikan ampunan secara mudah sekali. Setiap detik di bulan Ramadan ini Allah kabulkan permintaan kita. Maka kita banyak-banyaklah membaca Allahumma innaka afum karim tuhibbul afwa fa'fu'ani. Kita memohon ampun kepada Allah, mohon pertobatan, mohon ampun segala dosa. Apalagi kalau kita baca Sayyidul istighfar, itu adalah istighfar yang paling utama. Allahumma anta rabbi. Nah, kemudian lihat saja nanti di Al-Ma'surat itu kita baca di menjelang subuh ya, sahur, akhir sahur itu sangat mustajab untuk memohon ampun. Kalau kita sempat sholat taubatlah kita di situ, kita menangis mohon seluruh dosa kita sejak kita balik ya kan, sejak tercatat sebagai dosa sampai bahkan sampai akhir hayat kita mohon diampuni Allah dosa-dosa kita. Itu kalau dosa sama Allah. Nah, kalau dosa sama manusia kita ingat-ingat, adakah kita menzalimi orang lain atau dan seterusnya, maka kita harus memohon ridha dari orang tersebut. Nah, jadi kalau dosa sesama manusia kita juga harus selesaikan sesama manusia. Nah, jadi kesempatan inilah makanya kita banyak-banyak juga saling memaafkan, saling minta ridho, jangan sampai terbawa dosa itu sampai kita meninggal. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu karena dia mendapat kabar buruk tadi ya Bu ya. Jadi dicatatnya di sijin. Sijin itu katanya di dasar bumi. Walau alam di mana tuh ya, dijelaskan di dalam hadis, catatan ahli-ahli neraka tuh nanti di situ. Jadi orang muslim yang selama hidupnya bermaksiat tidak bertobat, itu juga akan dicatat dulu di sijin. Jadi nanti akan disiksa dulu di neraka, di mana satu hari di neraka itu digambarkan ada yang 50.000 tahun di dunia, ada juga yang 1.000 tahun. Walau alam mana yang benar Bu ya, yang jelas sangat lama sekali satu harinya di neraka itu. Nah, karena itu kesempatan emas bagi kita untuk bertobat di bulan Ramadan ini, banyak-banyak juga memohon ampun, memohon surga ya, memohon kebaikan. Nah, karena kalau kita berhasil di Ramadan ini, harusnya kita menjadi pribadi bertakwa. Karena ending setiap dari ibadah itu adalah menjadi pribadi bertakwa. Selesai haji, selesai umrah, selesai kita bersedekah, selesai kita tilawah, selesai sholat, selesai puasa, harusnya kita menjadi lebih baik, bertakwa. Jadi sungguh-sungguh menjaga. Takwa itu kan artinya karena dia merasa takut dengan Allah, merasa diawasi, maka dia senantiasa dalam ketaatan, senantiasa menjauhi kemaksiatan. Bahkan nih ibu-ibu ya, ada golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab nih, bayangkan Bu. Jadi dia setelah alam barzah langsung melesat di surga, sampai malaikat itu bingung, ini kenapa nih ada rombongan tiba-tiba masuk surga nih, belum masuk itu hisab. Nah, nggak ada di padang mahsyar langsung melesat ke surga. Maka dijelaskan ini adalah golongan orang-orang yang selama di dunia dua hal ini yang mereka punyai. Yang pertama, mereka ini tidak bermaksiat kala sendiri. Nah, jadi walaupun tidak ada yang lihat, dalam sepi mereka tetap menahan diri untuk tidak bermaksiat. Kemudian mereka ini senantiasa ridho dengan takdir Allah. Masya Allah, mereka ini hidupnya luar biasa lapang. Mau dikasih susah dia sabar, mau dikasih senang dia syukur, nikmat luar biasa.
Jadi senantiasa dia berbaik sangka kepada Allah, senantiasa lapang hidupnya, mau dikasih sakit pun dia alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi mereka ini senantiasa bersyukur apapun keadaannya, bahkan sakit mereka syukuri karena mereka yakin dengan sakit ini cara Allah menghapuskan dosa-dosa yang mungkin lalai mereka taubati. Termasuk ibu-ibu, kita semangat di majelis ilmu ini adalah janji Allah, orang-orang yang datang ke majelis ilmu, walaupun insya Allah kita media virtual, insya Allah mudahan ini masih termasuk ya majelis ilmu yang Allah maksud, maka Allah janjikan juga ampunan seluruh dosa-dosanya. Bahkan kata Allah, seluruh makhluk Allah suruh doakan orang ini, doakan ampunan, doakan rahmat, ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di udara, tumbuhan, seluruh makhluk Allah disuruh mendoakan orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Makanya kata Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, disinilah kita memahami untuk bersungguh-sungguh menjauhi ya golongan yang pertama ini. Nah, ini selesai Bu ya yang pertama. Sekarang kita akan lanjut pada golongan yang kedua. Nah, golongan kedua adalah golongan orang-orang yang beriman. Ayat 42. Wallazina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, di sini wallazina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka melakukan kebajikan-kebajikan, la nukallifu, tidak kami membebani nafsan, seseorang, illa, kecuali wus'aha, sesuai kemampuannya. Ulaika, mereka itu adalah ashabul jannah, para penghuni surga. Hum fiha, mereka itu di dalamnya khalidun, orang-orang yang kekal. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita termasuk ya golongan yang kedua ini, golongan ahli surga. Amin, Allahumma amin. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, serta mengerjakan kebajikan. Nah, jadi syaratnya golongan kedua ini ada dua Bu ya. Yang pertama harus beriman dan beramal soleh. Jadi kalaupun dia baik banget tapi tidak beriman, orang kafir misalnya nih ya, kita ingat ya, ada yang sampai dikasih hadiah Nobel kebajikan ya, misalnya saking dia baiknya, tapi dia tidak beriman, musyrik, maka tidak ada sia-sia, tidak akan bisa masuk ke dalam golongan yang kedua, ke dalam surga. Jadi syaratnya iman ini harus bertahan sampai akhir hayat. Nah, jadi iman ini benar-benar harus dijaga, harus dipupuk, harus dirawat. Nah, karena iman ini juga bisa sakit, kadang juga bisa naik, bisa turun, harus dicas. Nah, nggak HP saja yang dicas Bu ya, iman kita juga harus dicas. Karena kalau tidak dicas, kadang mulai malas ibadahnya, tidak khusyuk sholatnya, mulai berkurang semangatnya beribadah, mulai mudah lagi terjerumus ke dalam dosa. Itulah kalau tanda-tanda iman yang sakit. Nah, kalau iman yang kuat, dia terjaga. Mau dikasih susah, mau dikasih sakit, tetap cari segala cara untuk tetap dekat dengan Allah. Walaupun sakit berat, dia tidak mengeluh. Dia banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir. Itulah orang-orang yang kuat imannya. Mau diuji apapun sama Allah, dia tegar tetap dalam keimanan yang kuat, tetap dalam berbaik sangka kepada Allah. Mau diuji keburukan yang musibah besar sekalipun, dia tetap alhamdulillahi tadi ayat, alhamdulillahi ala kulli hal, dia selalu bersyukur dalam segala kondisi. Nah, inilah iman yang pertama ini, kita harus jaga iman kita. Yang kedua, mengerjakan kebajikan. Nah, sesuatu hal dikatakan kebajikan di sisi Allah itu adalah amal soleh yang diterima. Syaratnya kita sudah sering saya sampaikan, ada dua. Yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Itu niat setiap ibadah. Nah, jadi jangan sampai kita tidak berniat Bu ya. Misalnya ibu mau masak nanti sore, niatkan ini ibadah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita ucapkan bismillah mulai memasak itu. Niatkan mudahan memasak ini menjadi ibadah di sisi Allah, karena dengan memasak ini kita berharap keluarga kita sehat, kuat ibadah ya, bisa berkontribusi selama hidup, bisa beribadah dengan baik, menjadi khalifah fil ardh, bermanfaat bagi orang lain. Maka
setiap keringat ibu, kecapean ibu, semua dibalas menjadi pahala jihad di sisi Allah. Masya Allah, sangat besar pahalanya Bu yang namanya jihad itu ya, jihad fisabilillah. Jadi kegiatan ibu di rumah itu semuanya pahala jihad. Kalau yang pertama niatnya ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Mau suaminya cuek misalnya, ini nggak sadar-sadar nggak dibelikan baju lebaran misalnya, tetap aja baik melayani, tetap ramah gitu. Nah, karena kita berbuat baik bukan karena suami, tapi karena mengharap ridha Allah. Mau anak kita kadang peduli sama kita atau tidak, kita tidak pengaruh. Tapi kita tetap nasihati ya, tetap membimbing mereka ke jalan yang lurus. Kalaupun misalnya anak kita ini tidak paham, misalnya tidak paham nih ibu lagi sakit, misalnya tetap aja nggak bantuin, kita tetaplah melaksanakan dengan ikhlas. Nah, itu niat syarat yang pertama sebagai amal soleh, ikhlas karena Allah semata. Jadi kita tidak terpengaruh, kita udah baik misalnya sama tetangga, tetapi tetangga misalnya nggak peduli sama kita, tidak pengaruh. Kita bukan berbuat baik karena ingin dibalas, tapi kita hanya mengharap Allah ridho dengan kebaikan kita. Jadi kita tidak terpengaruh mau orang baik sama kita atau tidak. Kita berbuatnya bukan karena dia baik, bukan karena kita mengharap apapun dari dia, tapi kita hanya mengharap Allah ridho dengan kita. Nah, sehingga kita tidak terpengaruh mau orang baik atau tidak sama kita. Kita berbuatnya hanya karena Allah. Sedikit pun kita tidak mengharapkan balasan di dunia ini. Nah, itu yang pertama, syarat ikhlas ya, nih yang bernilai ibadah. Yang kedua syaratnya adalah harus sesuai yang Rasulullah tuntunkan. Nah, jadi kalau sudah sholat nih, saking semangatnya sholat maghrib jadi 4 rakaat, maka tidak tercatat sebagai kebajikan, tidak tercatat sebagai amal soleh, karena tidak sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, jadi yang namanya sesuai tuntunan Rasulullah harus sesuai. Rasulullah mencontohkan bagaimana tarawih yang benar, kemudian sholat wajibnya bagaimana. Nah, rukunnya kita pahami, yang membatalkan kita pahami sesuai dengan yang Rasulullah tuntunkan, maka itulah nanti yang menjadi amal soleh. Tapi ingat tadi, niat harus kita sertakan di awal. Jadi apapun ibu-ibu melakukan apapun, bahkan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, jangan sampai lupa, harus kita berniat dan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, dan sesudahnya jangan lupa kita tutup Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena luar biasa ketika kita membaca bismillah, maka dalam setiap aktivitas kita itu Allah akan senantiasa menolong kita, membersamai kita, memberikan petunjuknya supaya senantiasa dalam keberkahan. Dan alhamdulillah, pujian karena kita memuji Allah bahwa kebaikan yang kita lakukan ini bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih sayang Allah, karunia Allah. Jadi kita tidak pernah merasa kita ini baik. Nah, bahkan Aisyah mengatakan manusia yang paling buruk, kata Aisyah itu ya, disampaikan adalah orang yang merasa dirinya baik. Nah, jadi hati-hati nih, jangan sampai kita merasa baik, justru kita selalu merasa kurang. Tidak ada dalam hati kita ini sempurna, kita ini baik. Justru kita merasa orang yang paling banyak dosa. Melihat anak kecil, kata Rasulullah, kita melihat beruntungnya dia masih kecil, mungkin belum banyak berdosa. Itu kalau melihat yang masih muda. Melihat yang sudah tua, dia sudah tua, pasti dia udah lebih banyak ibadahnya. Jadi melihat orang tuh selalu dia merasa dirinya lebih kurang dari orang lain. Tidak pernah dia merasa lebih tinggi dari orang lain, siapapun itu. Nah, jadi dia tidak pernah menganggap dirinya itu baik. Justru itulah yang orang baik ya. Kalau sudah merasa baik, justru itu yang paling buruk, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi di sini tadi syaratnya masuk golongan kedua. Yang pertama tadi beriman, yang kedua beramal soleh atau berbuat kebajikan. Dan syarat dari amal soleh yang diterima, niatnya harus ikhlas. Yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi kita harus hati-hati juga kalau ada amalan-amalan bid'ah, saking semangatnya tapi bid'ah, maka itu di sisi Allah tidak akan diterima, tertolak, bahkan bisa jadi berdosa ya. Nah, jadi hati-hati juga nih beramal, kita harus lihat dasarnya. Karena kalau beramal kita tidak boleh kreatif Bu ya. Kalau beramal nggak boleh kreatif. Jadi artinya harus sesuai yang Rasulullah tuntunkan. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana tadi akhir dari yang kedua ini. Setelah kita tahu syaratnya, udah tahu, maka kata Allah, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Artinya di sini Allah itu tidak menuntut kita sampai kita misalnya
melebihi batas kemampuan kita. Jadi dalam beribadah itu sesuai kemampuan ibu-ibu. Kalau misalnya udah capek, udah pusing nih, udah nggak tahan lagi, tidur dulu, nggak masalah. Bahkan ketika misalnya nih ya, kalau nggak puasa, kita tuh udah lapar banget misalnya pada waktunya azan, nah maka diperintahkan Rasulullah makan dulu. Nah saking itu ya baiknya Islam itu tidak menyulitkan ibu-ibu, jadi jangan mempersulit diri, karena Islam itu mudah kata Allah, jangan menjadi beban. Nah justru harusnya kita merasa ketika beribadah itu nikmat. Nah itulah harusnya yang benar, justru kita merasa nikmat, bukan merasa beban. Kalau ada merasa beban berarti ada yang salah dalam diri kita, karena justru hiburan orang-orang beriman itu adalah sholat dan sabar itu adalah penolong kata Allah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong seluruh masalah kehidupan kita. Nah jadi Rasulullah itu kalau ada masalah, sholat dulu, hiburlah aku dengan sholat kata Rasulullah. Nah jadi disinilah mereka digambarkan adalah orang-orang penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Nah jadi ibu-ibu kalau misalnya sudah capek tilawah, istirahat berbaring, bisa sambil zikir, sambil yang lain. Yang ibadah itu kan banyak, jadi kita bisa bervariasi. Nah belum kuat ini bisa sedekah misalnya, belum bisa ibadah haji nih, sekarang kan haji sulit, ada ibadah yang sama dengan haji, yaitu sholat syuruk. Nah ibu-ibu ya, sholat syuruk 2 rakaat itu pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Masya Allah. Jadi ibu-ibu apalagi kalau ibadah umrah di bulan Ramadan itu kan pahalanya seperti haji. Jadi kalau ibu-ibu misalnya habis subuh itu berzikir, tidak meninggalkan tempat sholat sampai waktu duha, itu kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Kalau kita baca Quran itu kurang lebih 50 ayat. Kita tidak keluar dari sajadah, itu tetap berzikir di situ. Kemudian sholat duha di awal waktu, namanya sholat syuruk, itu pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Nah jadi ibu gak usah mengeluh sekarang haji antrinya 30 tahun gitu. Sudah bisa kita melaksanakan, bisa setiap hari malahan Bu ya, apalagi Ramadan. Masya Allah. Jadi di Ramadan ini kita maksimalkanlah ibadah yang wajib, laksanakan dengan sesempurna mungkin, dan kita cari-cari seluruh apalan sunnah yang bisa dilakukan, mau sholat tobat, mau sholat tasbih, apalagi tuh yang ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, cari itu, kita perbanyak ibadah. Nah demikian tadi gambarannya, mereka kekal di dalamnya. Dan terakhir, mohon maaf nih Bu ya kelewatan ini, terakhir nanggung satu lagi 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Saya langsung kita lihat sini, wa naza'na, dan kami telah mencabut apa yang ada di dalam sudurihim, dada atau hati mereka, min gillin, dari dendam kedengkian, tajri, mengalir, min tahtihimul anhar, dari bawah mereka sungai-sungai, wa qalul hamdulillahi, dan mereka berkata segala puji bagi Allah, allazi, yang hadana, telah memberi kami petunjuk, lihaza, kepada kami, wama, dan tidak kunna, kami adalah, linah tadiya, kami akan mendapat petunjuk, lau, jika, la, tidak, an hadana Allah, tidak dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk. Laqad, sungguh, ja'at, telah datang, rusulu, para rasul, Rabbina, dari Tuhan kami, dengan benar, wanudu, dan mereka diseru, antilkumu, bahwa itulah ad-jannah, surga, uristumu, telah diwariskannya untuk kalian, bima, karena apa yang kuntum, kalian adalah ta'malun, mengerjakan kebajikan. Nah di sini kita lihat karakter mereka ya di dalam surga. Allah telah mencabut rasa dendam dalam hati mereka, dalam dada mereka. Nah inilah juga yang harus kita upayakan selama kita di dunia. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa berhati lapang. Jangan sampai ada dendam, jangan ada iri dengki, jangan ada benci.
Jangan ada sifat-sifat buruk. Bahkan kita ingat di dalam hadis diceritakan ada salah seorang yang tidak dikenal tiba-tiba masuk ke masjid, kata Rasulullah, sebentar lagi nih akan ada calon penghuni surga. Nah, sahabat itu udah berpikir pasti Abu Bakar, pasti Umar, pasti Hamzah atau sahabat-sahabat Nabi yang selalu dekat dengan Nabi. Tapi ternyata yang datang ke masjid itu orang yang tidak mereka kenali. Mereka penasaran siapa ini dan tidak dikenali oleh mereka. Nah, maka mereka penasaran. Ada sampai yang kalau tidak salah Umar bin Khattab ya, yang bahkan menginap di rumah orang ini ingin mengetahui amalan apa orang ini sampai di dunia udah dicatat sebagai penghuni surga. Nah, sampai 3 hari di rumahnya tidak ada ibadah spesial. Ternyata baru tanya ya, akhirnya mengaku. Nah, aku kesini bukan karena tadi masalah keluarga gitu ya, alasannya menginap karena ada masalah di dalam keluarga. Nah, baru dia menyatakan, padahal saya penasaran ibadah apa sih, karena Rasulullah menyatakan kamu ahli surga. Maka orang ini juga seperti yang kamu lihat, aku tidak melakukan ibadah-ibadah spesial. Nah, maka coba ingat-ingat lagi apa amalanmu yang sehingga tercatat sebagai ahli surga. Maka orang ini menyatakan, aku tidak pernah iri dengki, tidak pernah membenci orang lain, tidak pernah ada rasa hasad, hasut ya, tidak ada penyakit hati. Masya Allah, jadi luar biasa jernih hatinya, tidak ada rasa benci, tidak ada iri, tidak ada benci. Walaupun dia dijahati, dizalimi, maka dia sadar itu adalah cara Allah melalui orang itu untuk mengingatkan dia misalnya. Jadi dia tidak pernah marah, walaupun dia dizalimi tidak marah dengan orang itu, karena dia yakin semua takdir yang menimpa dia itu pada hakikatnya adalah dari Allah, hanya saja lewat perantara orang itu. Maka dia tidak membenci orangnya, tapi dia sadar ini teguran dari Allah. Mungkin saya kurang sedekah makanya dikasih sakit, mungkin saya selama ini ibadah saya masih kurang, dikasih Allah ujian ini, kehilangan ini, dan seterusnya. Tidak pernah dia menyalahkan orang lain, berlapang dada. Nah, inilah karakter calon penghuni surga. Kalau di dunia sudah seperti ini, ciri-cirinya nih sudah Bu ya, lembut, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, susah marah tapi mudah memaafkan. Nah, jadi di sini dalam dada mereka benar-benar tidak ada rasa dendam, tidak pernah marah. Luar biasa. Kalaupun marah wajar kadang muncul emosi, tapi ditahan sebagaimana Rasulullah tuntunkan, bukan dilampiaskan. Jadi ketika marah berdiri, kata Rasulullah, bawa duduk. Kalau duduk belum reda, bawa berbaring. Berbaring belum reda, bawa berwudu. Berwudu belum reda, bawa sholat, bawa baca Quran sampai hilang, jangan dilampiaskan. Itu kata Rasulullah. Jadi seperti itulah caranya ketika marah, dia tahan, ikuti dengan bagaimana yang Rasulullah tuntunkan, bukan dilampiaskan. Jadi inilah orang-orang cirinya ya, calon penghuni surga ini benar-benar dadanya lapang, hatinya tenang, hidupnya selalu berbaik sangka. Kemudian di sini Allah jelaskan bagaimana balasan mereka di surga, mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Jadi kalau orang Arab nih Bu ya, membayangkan surga itu kan benar-benar terasa sejuk, karena di sana kan panas. Makanya ayat-ayat itu digambarkan surga itu sungai-sungai mengalir. Nah, karena itu akan lebih mudah memahamkan bangsa Arab ketika itu ya, dan juga kita, tentu kita juga bisa merasakan kalau gemercik air sungai itu kan cenderung tenang ya hati kita. Nah, disitulah gambaran surga, mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Jadi ucapan-ucapan di surga itu tidak ada yang buruk-buruk, yang keluar itu kata-kata yang baik. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, begitu juga kita di dunia, bagaimana supaya kita nanti menjadi ahli surga? Maka kata Rasulullah, berkatalah yang baik atau diam. Nah, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka kita diam. Nah, demikian sholat suruk ya. Kalau maaf tadi Bu Anu tanya ya, jadi kalau subuhnya itu jam berapa Bu? Nanti kita lihat saja, kurang lebih ada biasanya kalau di ini ada Bu ya, kalau di Google itu ada Bu jadwal sholat Bontang, itu ada di situ syuruk. Nah, saya karena kan kurang lebih beda-beda setiap hari ya, biasanya itu kurang lebih 15 menit Bu ya setelah subuh itu. Jadi kalau kurang lebih berapa tuh nanti? Maaf Bu ya, saya tidak bisa pastinya. Kalau biasanya 6:30 lewat lah. Kalau mau amannya 6:30 biasanya itu sudah sholat syuruk, udah boleh sholat duha di awal.
Nanti kita lihat saja ada jadwalnya. Saya kalau biasanya lihat di ini Bu, saya ketik di Google itu jadwal sholat bontang itu dia sudah ada mulai syuruk ya, imsak, syuruk dan duha itu ada. Nah jadi atau kalau di jadwal lain juga duha begitu saja, itu berarti sudah boleh. Syuruk itu artinya sholat duha Bu ya, sholat duha yang di awal waktu, nah waktu yang paling pertama. Jadi demikian tadi Bu ya. Kita lihat lagi segala puji. Nah kita banyak-banyaklah selama di dunia ini berzikir, mengucapkan yang baik. Subhanallah, kita ingat itu pahalanya dicatat 20 kebajikan, dihapus 20 dosa. Kalau alhamdulillahirabbil alamin itu 30 dosa dihapus, 30 kebajikan dicatat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah itu tadi berkata-kata yang baik. Itulah nanti di surga Bu, omongan-omongan kita, zikir-zikir begitu saja yang baik-baik ya. Ini juga makanya dari sekarang di dunia kita biasakanlah kata-kata yang baik ini supaya kita nanti termasuk menjadi penghuni surga. Demikianlah, dan mereka menyadari bahwa kesyukuran ini semata-mata karena petunjuk dari Allah. Jadi tidak ada sama sekali kesombongan. Jadi ketika mereka bisa bersedekah, bisa berbuat kebaikan, dikembalikan lagi alhamdulillah. Walaupun ada orang memuji, mereka memujinya kepada Allah. Tidak besar hati gitu ya, tidak besar kepala gitu. Bukan dia merasa hebat, tapi dikembalikan lagi karena karunia dan petunjuk dari Allah. Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa Allah senantiasa memberikan petunjuk dan juga pembimbing ya, rasul-rasul dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Maka sekarang walaupun rasul tidak ada, dilanjutkan oleh para alim ulama. Disitulah mereka adalah pewaris para nabi. Nah, jadi ini memang profesi paling mulia Bu ya, ketika kita bisa mendakwahkan Al-Qur'an, hadis, kebaikan. Kita bisa lakukan semuanya kepada anak kita, kepada keluarga kita, maka kita sudah termasuk di sini pewaris Nabi. Nah, ilmu yang kita sampaikan ini kita sampaikan lagi kepada anak kita, kepada kalau kita nggak bisa kita beli buku-buku Bu ya, beli buku-buku sirah nabawiyah, itu ada versi anak-anak misalnya. Maka kita baca saja, itu akan menarik ya bagi anak, itu sudah cukup, sudah termasuk kita berusaha untuk menjadi pewaris Nabi ya, menyampaikan ya apa yang Allah syariatkan. Nah, di sini disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kita juga harus ingat bahwa masuk surga itu juga merupakan rahmat di dalam hadis Rasulullah ya. Jadi kita jangan pernah bangga dengan amal-amal kita. Karena seseorang itu bisa masuk surga bukan karena amalnya, Bu ya. Karena kalau amal itu, orang yang beribadah 500 tahun saja dia hanya bisa membayar nikmat mata masuk ke surga, belum yang lainnya. Jadi kalau amal kita itu sangat kecil nilainya sebenarnya, tapi kalau rahmat Allah itulah yang bisa memasukkan kita ke surga. Karena itu banyak-banyaklah di bulan Ramadan ini, kita kan bulan rahmat tuh kan disampaikan ya, bulan rahmat, bulan magfirah, maka disinilah kita memohon rahmat Allah. Rahmat Allah itu akan senantiasa hadir ya pada kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Adapun amal-amal soleh itu nantinya menentukan tingkatan surga kita Bu. Nah, semakin banyak amal solehnya, semakin bagus surganya meningkat, karena surga itu nanti ratusan tingkat Bu. Ibaratnya kalau di dunia ini ada perumahan elit gitu ya, perumahan sederhana dan seterusnya, maka semakin amal kita banyak nih, kalau kita di Ramadan ini maksimal, apalagi bisa beribadah di Lailatul Qadar, maka banyak sekali pahalanya, bisa langsung melesat tingkatannya, yang asalnya tangga ke 8 misalnya langsung ke berapa ratus misalnya. Nah, jadi itulah makanya kita juga harus semangat beramal supaya surga kita terus meningkat ya, jangan sampai menurun. Nah, kalau menurun rugi dong ya. Sudah kita kumpulkan amal habis tiba-tiba gara-gara gibah, gara-gara iri dengki, itu kan menghapus Bu, menghapus pahala. Dosa-dosa itu bisa jadi nanti akan mengurangi pahala kita. Demikian, wallahu alam bisawab. Mohon maaf tadi kalau ada yang ditanyakan, silakan ibu-ibu, masih ada waktu. Iya Mbak,